Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Shalom, selamat pagi dimanapun sobat semua berada, tentunya yang menyaksikan channel saya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memberikan sedikit renungan pada hari ini, dimana tentang berjaga-jaga. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti orang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini maksudnya apa? Kita baca di ayat yang 2b, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, dan paranormal, orang pintar pun mereka tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Banyak film yang mendokumen seperti film 2020 akan akhir zaman apa segitu. Mereka dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, di sini Paulus mengatakan kepada kita supaya nasihat untuk apa? Berjaga-jaga, di mana kita akan tidak jatuh dalam dosa. Firman Tuhan ketika Yesus berada di Taman Getsemani mengatakan kepada murid-muridnya, tidakkah kalian berdoa dan berjaga-jaga bersamaku selama 1 jam? Lalu Yesus mengatakan apa? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kalian tidak jatuh dalam dosa. Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari sekarang ini adalah akhir zaman. Bukan saya menakuti, bukan apa, tapi emang benar firman Tuhan telah diketahui. Corona seperti ini merupakan saat janji Tuhan yang dikenapi, karena akan tiba masa kesulitan, kesukaran bagi dunia ini. Ternyata benar, wabah ini sudah mendunia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita baca yang di ayat yang kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang gelap. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita berada dan mengaku sudah dipilih sebagai anak Kristus, dan saudara mengaku seorang Kristiani, tetapi seorang Kristen yang tempelan itu jangan deh. Kalau Kristen yang benar-benar berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara lakukan apa yang menjadi tugas dari Tuhan kepada setiap kita. Kita itu bisa menyampaikannya dengan luas. Seperti kemarin saya menceritakan tentang beritakanlah tentang apa? Keselamatan. Amanat agung Tuhan deh, kalau bingung ribet nih. Amanat agung Kristus mengatakan apa? Jadikan semua bangsa murid. Bukan jadikan semua bangsa murid Pak Yosef atau murid siapa, enggak. Tetapi saudara bisa
lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Bapa, bukan karep, bukan maunya sendiri ya, bukan kemauannya sendiri, tapi kemauan Tuhan. Tuhan maunya apa? Kalau Tuhan maunya kita harus melakukan seperti ini, ya lakukan. Nah, kita sebagai anak-anak terang, kita harus, saudara bisa melihat kalau dalam satu ruangan itu gelap, di mana terdapat satu lilin, satu cahaya, itu pasti akan menyinari semuanya, ya kan? Mungkin nggak kalau terang terus di satu ruangan terang gelap datang, itu nggak bisa menjadi ruangan itu gelap. Dan maka dari itu kita di sini sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi contoh teladan. Sekali lagi, kita tidak hanya bertumbuh, melainkan kita harus berbuah dan menjadi dampak bagi banyak orang. Bukan kita hanya sekedar hanya bertumbuh, it's okay, bertumbuh, tetapi kalau buahnya itu tidak bisa dirasakan oleh banyak orang, bagaimana? Kan susah, ya kan? Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya Pak, kita jangan tidur, kita bukannya tidak boleh tidur, kita tidur boleh. Maksudnya ada kan orang yang tidur seperti orang mati, tidur seperti kita hendaklah berjaga-jaga. Contoh seperti saya alami ketika itu dulu saya tidur pulas banget. Nah orang tua, kalau orang Jawa bilang mengatakan melek mengi, maksudnya melek malam itu. Dalam arti kata kayak gini, kalau di kejawen itu ada namanya melek mengi itu kita suruh berdoa tengah malam. Dan saya sering melakukan doa Bapa Kami, doa itu semalam suntuk dan tengah malam. Nah, kenapa banyak teman-teman yang saya sarankan doa Bapa Kami itu tengah malam? Pak, emangnya nggak ada kerjaan tengah malam? Bukannya nggak ada kerjaan, karena apa? Di saat tengah malam itu suasana hening, kita bisa fokus. Sekarang kalau bisa kata posisi rame, brang-breng-brong, kendaraan lewat apa segala macam, kitanya nggak fokus, ya kan? Kita masih ada punya masalah, punya apa, jadi nggak fokus. Kalau kita di tengah malam itu suasana sudah hening, kita sudah selesai dalam pekerjaan, kita sudah waktunya istirahat, kita bisa cerita kepada Tuhan seperti anak dan Bapa, lebih enak, lebih leluasa. Saudara terkasih, saya pun mengalami hal serupa ketika setiap hari lah, hampir setiap hari. Dan mati kata semua orang pasti punya. Maka dari itu saudara, kita sekali lagi sebagai anak-anak terang, kita sebagai garam, dan kita harus menerangi semuanya. Kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Kita harus tetap semangat lakukan pekerjaan keselamatan dari Tuhan Yesus untuk semuanya. Jangan hanya untuk diri kita, amatlah egois. Kita harus bagikan semuanya itu kepada semua. Kita harus, sekali lagi saya menyarankan, yuk kita back to basic. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kepada Tuhan sajalah semua jalan terbuka untuk kita. Dan saudara jangan memikirkan masalah saya punya masalah Pak, begini. Jangan fokus pada masalah, fokus pada Kristus. Saya juga ada masalah ya. Saya kalau boleh sedikit sharing, orang yang sahabat saya saya kasihi, mungkin saya juga nggak tahu apa jalan pemikiran, kita nggak ngerti masing-masing. Hanya aja melakukan satu kebaikan itu hanya dipandang sebelah mata dan mungkin tidak terlalu dianggap, dan hanya tanda kutip negatif. Jadi saya puji Tuhan, firman Tuhan selalu
mengingatkan saya, lakukan pekerjaan itu semata-mata bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya sendiri juga terus berdoa untuk semua teman-teman saya, baik teman karib, dan juga teman-teman pelayanan. Saya berdoa untuk mereka semua, sebab saya harus berusaha melepaskan pengampunan untuk mereka. Saya tidak mau saya diperlihatkan kalau mereka ada di ujung jurang maut. Apakah kamu tega? Roh Kudus mengatakan itu kepada saya. Saya mengatakan saya tidak tega. Meskipun saya kesal, saya curhat, Tuhan saya kesal sama itu orang. Tetapi Pak, selalu diingatkan, jangan dulu, itu bukan bagianmu. Maka dari itu, terima kasih sekali Tuhan masih sayang sama saya, dan Roh Kudus masih mengingatkan saya. Dan disitulah saya sebagai anak-anak terang, saya harus lakukan bagian yang Tuhan berikan pada saya. Forgiven. Kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai kita. Lakukan itu semua bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.